pagi. Tuhan baik, amin. Alkitab berkata bahwa sekalipun dia di dalam rupa Allah, tetapi itu bukanlah sesuatu yang patut dipertahankan. Dia datang ke dalam dunia karena dia mengasihi setiap kita. Dia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dialah yang menciptakan yang ada itu untuk kemuliaannya. Kita mau datang kepada dia pada pagi hari ini. Dia telah mati. Minggu lalu kita merayakan itu Jumat Agung, dan pada hari Minggunya Paskah, Passover itu, hari yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita dilepaskan dari cawan murka Allah karena kasih-Nya bagi kita. Kita mau menyanyikan pujian lebih dari segalanya, atas semua kuasa, atas semua raja. Dia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Amin. Atas kerajaan yang berkuasa, kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari semuanya. Disiksa dan disalibkan, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Atas semua kuasa, atas semua kerajaan, atas semua kuasa, atas semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia. Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan, yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Amin. Disiksa dan disalibkan, kita berdiri bersama-sama. Dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku.
kita sedang jemaat, mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, datang kepada Engkau. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Begitu dalam, begitu tinggi, panjang dan lebar. Sungguh tak terselami. Terima kasih Tuhan. Disiksa dan disalibkan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, betapa Kau mengasihiku, betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, biarlah segala pujian, segala pengagungan penyembahan kami hanya kami peruntukkan kepada Bapa di surga, buat segala kasih karunia berkat Allah yang sungguh melimpah, yang Tuhan terus curahkan di setiap langkah hembusan nafas kami. Terpuji Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kasih-Mu sungguh besar, tak terselami oleh setiap pikiran manusia yang pintar dan yang punya IQ yang tertinggi sekalipun. Karena kasih Allah begitu dalam dan lebar, panjang dan tinggi, tak pernah kami pikirkan. Sungguh Tuhan, ini kami umat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau datang kepada Tuhan, Tuhan yang menilik setiap hati, yang datang beribadah dengan motivasi dan tujuan yang serius dan yang baik, hanya untuk memuji menyembah Tuhan, bersekutu di dalam firman Allah dan perjamuan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami pada pagi hari ini. Roh-Mu yang kudus yang telah ada di hati kami dan yang telah ada di tengah-tengah kami, yang menuntun kami mempersembahkan ibadah kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kami para imam yang telah Tuhan percayakan mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan tolonglah kami, mampukanlah kami untuk menunaikan tugas pelayanan kami hari ini. Semuanya untuk kepujian hormat bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Setiap kami berada di dalam urapan daripada Roh-Mu yang kudus. Segala pujian hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami mulaikan ibadah kami oleh tuntunan daripada Roh yang kudus. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya tidak tahu kondisi apa yang kita alami hari-hari ini, tetapi yang kita percaya bahwa kasih setianya tidak pernah berubah. Dia adalah penolong yang setia, yang memampukan kita melewati setiap badai kehidupan. Penolong yang selalu setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin Bapak Ibu, amin. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. segala perkara, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. amin Bapak Ibu. Dia Allah yang setia, sekalipun kita tidak setia. Kita mau berdiri bersama-sama, bersuka cita, mau memuji Tuhan. Dia sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, Dia tak pernah meninggalkan diriku. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bertepuk tangan bersama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku, Ada satu sobatku yang setia,
pada satu sobatku, Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Semuanya terhibur, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia datang dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Sekalipun dunia penuh dengan ketidakpastian, kita sekalipun dan orang-orang di sekitar kita tidak setia, Dia Allah yang setia, Allah yang mengasihi setiap kita, pribadi lepas pribadi, karena Dia Bapa yang baik. Kita mau menyambut kebenaran firman Allah. Kaulah segalanya, Kau Bapa yang mengasihiku. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hadiah baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagiku. rencana-Mu indah bagiku.
tanpa musik. Kaulah segalanya. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Dengar seruan kami Tuhan. Engkaulah segalanya, karena segala sesuatu memang bersumber dari Engkau. Amin. Kebenaran-Mu itu bagianku. Engkaulah yang kami pandang. Kami mau mengiring Tuhan sepanjang hidup kami. Amin Tuhan. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, boleh menyatakan bahwa kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itulah bagian kami. Itulah kebahagiaan kami Tuhan. Oh puji Tuhan, bukan perkara-perkara dunia yang sementara, sekalipun kami masih memerlukannya selama hidup di dunia ini. Tetapi ketika kami selesai di dalam perjalanan hidup ini, kami tahu kami tidak bisa membawa apa-apa. Kami datang dengan telanjang, demikian juga kami akan pulang kepada Engkau tidak membawa apa-apa Tuhan. Itu sebabnya jika kami boleh menyatakan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian kami. Biarlah itu datang dari hati kami, hati yang mengerti bagaimana Engkau mau memberikan yang terbaik bagi kami. Sebagaimana juga sebentar kami akan menerima bagian yang terbaik lagi, itulah kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah bagi kami semua. Lawatlah kami umat-Mu, jemaat Johor ini Tuhan, dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah ya Tuhan. Kasih setia-Mu yang selalu baru setiap kali, dan hari ini kami percaya kasih setia Tuhan baru bagi kami sekalian. Sebabnya kami bersyukur, layakkan hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami semua boleh menerimanya dengan segala kerendahan hati kami, dengan pertolongan Roh Kudus supaya kami boleh mengerti. Dan biarlah Engkau berbicara ke dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami percaya segala kuasa gelap roh jahat iblis sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus. Dan kami ada kemerdekaan di dalam menerima kebenaran firman Allah. Berfirmanlah kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai pertama bersama istri saya menyapa Bapak Ibu sekalian, Shalom. Wah semangat sekali kalau setia ini ya. Sekali lagi dulu biar menyala, semangatnya biar semua tersebar gitu ya, Shalom. Wah masih sebelah kanan, kiri kanannya belum, Shalom. Wah itu, biasanya semangat itu menyebar. Demikian juga kalau sifat yang negatif juga bisa menyebar. Tapi kita mau menyebarkan hal-hal yang positif dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Mari kita bersuka cita, kita akan menikmati kembali firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-41. Mazmur ke-41, mohon Pak Glenn membacakannya buat kita dari ayat yang pertama sampai ke-14, tapi saya rindu kita bisa bergantian gitu ya, Pak Glenn baca ayat ganjil, lalu kita jemaat baca ayat yang genap, dan nanti ayat terakhir kita bacakan bersama-sama, begitu ya Pak Glenn ya. Baik, terima kasih. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya sewaktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku,
Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku terhadap ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Bersama-sama, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Puji Tuhan, amin. Kalau keadilan, Bapak Ibu Saudara sekalian, terlaksana, mungkin kita bisa mengikuti beberapa waktu yang lalu pengadilan dari seorang yang berpangkat tinggi, lalu dia berhadapan dengan seorang bawahannya, dan kemudian bawahannya ini mendapatkan keringanan hukum. Kita semua tentu juga turut merasakan senang kalau keadilan itu boleh ditegakkan. Kalau apa yang kita perjuangkan di dalam kehidupan ini, mungkin kita ada pergumulan, persoalan, itu boleh mengalami kemenangan, itu rasanya luar biasa, ada sukacita, ada kita berbahagia. Walaupun seringkali kita melihat memang keadilan itu baru dimiliki oleh orang-orang yang mungkin ketika mereka berperkara, oleh orang-orang yang memiliki mungkin uang untuk menyewa pengacara yang berkaliber gitu ya, yang kemana-mana gini-gini itu ya. Bisa bayar itu miliaran itu. Ya, per jam dihitung seperti argo itu. Dan banyak orang-orang kecil tidak bisa menikmati keadilan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Amin. Bahwa segala perbuatan baik ataupun perbuatan jahat satu kali nanti itu semua akan mendapatkan balasannya. Karena itu tema dari firman Tuhan yang kita terima saat pagi hari ini sesuai dengan kesepakatan dari Gembala Penatua dan para hamba Tuhan adalah keadilan Tuhan atas orang yang tulus. Bisa diulang Bapak Ibu Saudara sekalian? Keadilan. Jangan nanti pulang ibadah, apa tema ibadahnya? Itu loh si tulus katanya datang. Ya. Keadilan Tuhan atas orang yang tulus. Mari kita mau melihat dulu tentang keadilan Tuhan ini. Dalam Mazmur 41 ini kita melihat ada dua hal yang saya sudah singgung tadi di awal, yakni balasan Tuhan terhadap kebaikan. Ya, sekali lagi, balasan Tuhan terhadap kebaikan. Dan yang kedua adalah perkara balasan Tuhan terhadap kejahatan, terhadap kefasikan, balasan Tuhan terhadap ketidakadilan. Jadi dua hal ini kita lihat ada di dalam bab ke-41 ini. Dan hal itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita itu adil.
adilnya Tuhan tidak hanya kepada orang yang baik. Tuhan akan membalas setiap perbuatan baik kita. Tetapi juga Tuhan tidak mengabaikan kejahatan. Walaupun hari-hari ini kita melihat kejahatan bisa sepertinya merajalela tanpa ada kontrol, tanpa ada kendali, bebas. Tapi satu kali nanti, maka semua itu akan mendapatkan balasannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti ketika kejahatan tidak segera mendapatkan balasannya lalu kita bisa berbuat semau-maunya. Toh nanti itu hukuman entah terjadi apa enggak. Itu mah spekulasi. Kalau kita sudah mati ya udah mati aja. Jadi nikmati aja hidup sekarang, berbuat saja semaunya. Itu pemikiran-pemikiran yang dangkal. Sebab apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Setiap perbuatan itu, apakah dia perbuatan baik, apakah itu perbuatan jahat, itu langsung ada konsekuensinya. Itu langsung ada akibatnya pertama-tama kepada diri kita sendiri yang melakukannya. Ketika kita berbuat baik, maka apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam ayatnya yang kedua, dalam Mazmur ke-41 ini, berbahagialah, apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, orang miskin. Memperhatikan orang lemah, memperhatikan orang miskin, memperhatikan orang kecil adalah satu perbuatan baik. Amin. Bagaimana kita sudah memperhatikan sesama kita yang lemah? Aduh, kenapa tidak datang ibadah? Aku lemah. Ya wis. Atau kita mau memperhatikan. Ini saya salut dengan tim besuk gitu ya. Dengar ada jemaat yang lemah, dia datang. Dia berusaha datang. Nah, semangat memperhatikan jiwa-jiwa ini harus kita miliki jemaat. Kalau tidak, kita hanya tinggal begini terus. Benar enggak Pak Haryono? Mari kita harus memiliki semangat memperhatikan jiwa-jiwa. Amin. Jangan yang sudah lemah, yang kecil malah didorongkan. Kamu menghalangi jalan saya. Lari itu orang, pergi. Tetapi kalau kita lihat dia lemah, dia kecil, mari kita terdorong untuk memperhatikannya. Memang ketika kita memperhatikan orang-orang yang kecil, akan ada banyak pengorbanan. Waktu kah? Iya kan? Waduh, saya sibuk nih. Ini yang semester-semester mau skripsi ini. Aduh, sibuk nih. Tidak ada waktu bagi yang lain. Hanya untuk skripsi. Wah. Yang bekerja, wah ini lagi bagus-bagusnya ini hari raya. Siapa di sini yang dagang? Wah, panen ini. Yang di kantor dapat bonus ya Bapak Ibu ya. Oh, nggak ada dapat bonus di sini. THR. Ya. Mungkin kita harus mengeluarkan uang. Berkat kita sisihkan. Tenaga kita. Bahkan mungkin ego kita, kesombongan kita harus menemui orang-orang mungkin di rumah sakit. Orang-orang mungkin yang sepertinya, aduh nggak golongan saya. Kita belajar memperhatikan jiwa-jiwa. Apa yang terjadi langsung kita alami adalah kebahagiaan. Itu loh. Kebahagiaan di dalam iman kita Bapak Ibu Saudara sekalian bukan sesuatu yang kita kejar-kejar. Tidak. Bapak Ibu kalau engkau mau berbahagia, tidak perlu engkau kejar-kejar kebahagiaan itu. Engkau kumpulkan harta, engkau kumpulkan semua untuk nanti aku berbahagia di hari tua.
Tidak demikian caranya di dalam mencari kebahagiaan dalam ajaran Tuhan kita. Kebahagiaan di dalam iman kita adalah hasil dari dampak dari perbuatan baik yang kita kerjakan. Jadi tidak perlu Bapak Ibu khawatir kalau engkau, aduh aku miskin, aku gak berbahagia. Salah itu. Tapi kalau engkau miskin dalam perbuatan baik, maka engkau juga tidak akan berbahagia. Itu baru benar. Tapi kalau engkau rajin berbuat baik, apapun kondisimu, keadaanmu, kapasitasmu, keadaanmu itu mungkin terbatas, seperti janda di Sarfat mungkin. Aku hanya punya segenggam untuk kupersembahkan. Tapi itu engkau lakukan dengan tulus hati, maka luar biasa kebahagiaan menjadi bahagianmu. Kalau kita kejar-kejar kebahagiaan, ini yang mahasiswa, wah aku mau 1, S2, S3, S4 supaya aku berbahagia. Salah. Itu nanti malah memperhamba, memperberat dirimu, sibuk dengan targetmu. Tidak salah melanjut, tidak salah semua itu. Tetapi ingat, berbahagialah yang melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita berbuat apa yang berkenan di hadapan Tuhan, kebahagiaan itu luar biasa. Dan tidak hanya itu, ketika kita berbahagia, ketika kita berbuat apa yang baik, Tuhan kasih bonus. Wah, suka bonus tadi tahu? Coba kita lihat bonusnya apa. Di dalam pasalnya yang ke-41, ayatnya yang kedua, dikatakan di situ, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Bonus pertama apa? Tuhan Tuhan akan apa Bapak Ibu? Meluputkan dia pada hari celaka, pada hari malapetaka. Orang berkendara di jalan, ikuti aturan, lalu lintas, taat aturan. Tapi kok bisa juga kecelakaan? Karena apa? Kita jaga mengikuti rambu-rambu, orang lain belum tentu. Bisa terjadi kecelakaan. Tetapi luar biasa bagi orang-orang yang mendapatkan pembelaan Tuhan, maka Tuhan akan menjauhkan kita dari celaka. Kemudian yang kedua, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Bukan orang lain yang menyatakan, bukan diri sendiri yang mengatakan aku berbahagia, wih aku senang. Orang lain yang bersaksi, waduh kamu ceria, wah kamu berseri. Kalau engkau berbuat baik, pasti mukanya apa? Ceria apa tidak? Tapi kalau pikiran lagi negatif, gimana wajahnya Bapak Ibu? Katanya seperti pepaya. Itu ya, lonjong katanya. Coba kita baca dalam Kejadian 4, ya. Kejadian 4 ayat 6 dan 7, Pak Glenn. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Apa Bapak Ibu? Coba diulang sekali lagi bersama-sama. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kita semua ya, 1, 2, 3. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Berbuat baik, orang lihat loh wajah kita. Istri saya bisa lihat wajah saya. Enggak senang aku lihat wajahmu katanya. Kalau lagi negatif pikiran itu, elek memang saya lihat, kok elek banget ya. Ayo kita belajar berbuat baik.
Hal-hal itu mendorong hal-hal yang positif memancar dari dalam diri kita. Itu namanya inner beauty. Bahasa apa itu ya? Kecantikan yang memancar dari dalam. Loh, mana nih siswa-siswi setia? Loh, kalau wajahmu bersinar-sinar, tuh, nanti si dia lihat, wow, ada lewat cahaya, bening. Dari dalam. Dari dalam memancar keluar. Bukan karena kita memiliki semua, baru kemudian kita bisa bening-bening, kincong-klincong. Apa? Kinclong ya, salah ini. Wah, tunggu dulu aku punya ini baru nanti kelihatan kinclong. Wah, tidak. Anak Tuhan wajahnya cantik-cantik, amin. Wah, indah sekali. Juga yang sepuh, ya Oma, wajahnya Oma bersinar terang. Wah, cucu-cucunya senang. Oma, kenapa dekat-dekat Oma? Wajahnya berseri seperti matahari pagi. Jadi kalau Oma datang pagi-pagi, gak perlu keluar rumah, di rumah sudah ada matahari, mentari. Wah, senang sekali. Coba kalau wajahnya cemberut tiap hari. Kalau boleh Oma gak jadi di rumah katanya. Pasti tidak lah ya, oma-omanya baik-baik semua di sini. Itu di sana ya. Oke. Dan kalau kita lihat tadi di dalam pasalnya keempat tadi, terus apa disebutkan lagi Pak Glenn? Namun, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Iya, terima kasih. Sebaliknya, kalau kita tidak mau berbuat baik, dosa sudah mengintip, mengincar. Dan ketika kita tidak bisa menguasai, tidak menang atas kejahatan, maka kita hidup di dalam kefasikan. Jangan kita mengira bahwa itu biasa saja. Tidak, setiap perbuatan jahat sebenarnya itu juga memiliki konsekuensi, akibat langsung. Ketika kita berbuat jahat, jelas ada korbannya. Seperti misalnya ini, Habel ini jadi korban dari Kain. Karena emosinya dia membunuh adiknya sendiri. Tidak hanya ada korban kejahatan yang dia kerjakan akibatnya, tetapi di dalam dirinya juga. Di dalam dirinya, maka dia kehilangan damai sejahtera. Sekali lagi, orang yang hidup di dalam kejahatan kehilangan damai sejahtera. Tidak bisa orang hidup dalam kejahatan, hatinya damai. Namanya tetap si damai ya bisa, gimana damai? Tetapi hatinya penuh dengan tuduhan, penuh dengan ingatan akan kejahatannya. Ingat, lewat. Bangun malam, kebangun. Kenapa terbangun? Enggak apa-apa. Padahal ingatan masa lalu menuduh selalu. Yesaya 28 ayat 22. Yesaya 28 ayat 22, mari kita baca. Oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab kudengar tentang kebinasaan yang sudah pasti, yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Oh, saya mungkin salah ya. Oh, Yeremia mungkin ya, sebentar saya lihat ya, saya mungkin salah. Ya, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang yang fasik ya. Mungkin saya salah, minta maaf, saya nanti ayatnya mungkin harus saya cari sebentar ya. Oke. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang yang fasik. Ini
Saya salah, mungkin maaf ya. Oke, nanti kita lanjut, saya carikan sebentar Bapak Ibu nanti ya. Sebentar nanti setelah istirahat sebentar nanti. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang yang fasik. Tidak ada Bapak Ibu. Hati ini penuh tuduhan. Ya. Hati ini penuh dengan tuduhan. Jadi kita bisa melihat bahwa kebahagiaan itu bukan soal hasrat kita dipenuhi, keinginan kita dipenuhi. Tetapi adalah suatu berkat akibat logis daripada kita berbuat apa yang baik. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tulus di dalam perbuatan baik kita. Karena kalau kita tidak tulus di dalam segala apa yang kita perbuat, ya, kita nanti akan merasakan ya tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Saya coba lihat ini, saya berhutang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon maaf tadi mungkin persiapannya tidak saya periksa kembali. Oke. Yang menemukan boleh bantu saya sebentar sebelum saya menemukan. Oh, saya 48. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu. 8 ayat 22. Ya. Yesaya 48 ayat 22, silakan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Tidak Firman ada Tuhan. damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Tak bisa. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Tetapi kita percaya, damai sejahtera yang melimpah-limpah ada di dalam setiap orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan. Itu janji Tuhan. Jadi kita sudah melihat yang pertama, bagaimana ketika kita berbuat baik, pertama-tama perbuatan baik itu sendiri sudah ada berkatnya, kebahagiaan hidup. Tidak kita cari-cari, tidak kita kejar-kejar, tapi sebagai berkat. Sebaliknya ketika kita hidup dalam kejahatan, akibatnya ada. Tentu saja orang sudah mengalami kejahatan itu, korbannya ada. Tapi juga hati kita kehilangan damai sejahtera. Lalu Tuhan akan memberkati kita dengan segala bonus-bonus. Tetapi Bapak Ibu, ketika engkau berbuat baik, ketika engkau memperhatikan orang-orang lemah, bukan jaminan orang lain akan berbuat baik kepada dirimu sendiri. Jangan katakan aku sudah capek merawat anakku, memberi dia makan, dari kecil di popoknya dibersihkan itu ya. Kalau orang tua itu aduh sambil makan sambil dibersihkan popoknya, takutnya salah makan gitu ya. Loh orang tua gitu mau lo salah makan, salah katanya. Dia nggak merasa jijik lihat anaknya salah makan dia. Ya ibu-ibu, benar nggak ibu-ibu? Ibu-ibu di sini nggak ada ibu-ibu ya? Benar nggak ibu-ibu seperti itu? Rasa sayang kepada anaknya itu loh. Tetapi ketika dibesarkan, bertambah besar, loh, anaknya lupa. Anaknya malah lupakan orang tua. Lupakan semua yang sudah dikerjakan di masa yang lalu. Lihat anaknya hidup dengan dirinya sendiri. Lupakan keluarga. Padahal keluarga itu adalah harta yang paling indah adalah keluarga. Apalagi sambungannya?
istana yang paling indah, keluarga. Lanjut lagi. Keluarga. Berbuat baik di tengah-tengah keluarga. Walaupun seringkali kita merasa belum sanggup. Tapi kita berusaha. Saya senang kalau istri saya ini tiap hari memperhatikan orang tuanya. Telepon tiap hari. Ya. Oke. Kita belajar memperhatikan keluarga kita. Jangan sampai lupa. Tetapi sekali lagi ketika engkau berbuat baik, engkau sudah berbuat baik kepada sesama, engkau sudah berbuat baik dalam pekerjaan Tuhan. Jangan kemudian engkau mengharapkan orang lain akan memperlakukan hal yang sama kepada dirimu. Tetapi haraplah hanya kepada Tuhan. Ini suatu ketulusan di hadapan Tuhan. Bahwa semua perbuatan baikmu yang kau kerjakan bagi anak-anakmu, yang kau kerjakan bagi keluargamu, itu yang kau tujukan bagi Tuhan. Kenapa harus begitu? Karena seringkali kenyataannya kita sudah berbuat apa yang baik. Kita sakit. Kita jatuh sakit. Kita dalam masalah. Orang lain malah minggir. Karena ada madu, ada gula, ada semut. Gulanya habis, semutnya cari semut gula yang lain. Bukan hanya menjauhkan, tapi mungkin dia malah mendekat, tapi pura-pura mendekat, lalu nyebarin gosip di luar sana. Loh, dia itu kena sakit yang parah. Loh, dia itu kena kutuk. Loh, dia kena penyakit sampar. Loh, dia kena penyakit dari si jahat. Loh, bentar lagi mau mati itu. Gak bangun-bangun lagi. Siapa yang mengatakan itu? Temanmu. Teman dekatmu. Kepercayaanmu. Yang kau harapkan akan menolongmu dalam engkau saat sakit, saat lemah. Tapi justru dia yang sudah menjelek-jelekkan. Menyebarkan gosip di luar sana. Berita hoax tentang dirimu. Ini pengalaman Raja Daud. Ayat ke-5 sampai 10 kita baca Pak Glenn. Kembali. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Iya. Apakah kemudian ketika kita mengalami hal demikian ini, kita menyalahkan Tuhan, kita kecewa, kita berhenti berbuat baik, kita berhenti datang ke gereja. Aku sudah berusaha datang ibadah tepat waktu, aku berusaha melayani Tuhan, tapi aku dituduh yang tidak-tidak. Sudahlah, saya tinggalkan gereja itu. Tuhan menguji sejauh mana ketulusan hati kita. Tuhan menguji jauh di dalam hati kita. Apakah semua yang kita perbuat itu untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Atau untuk mengharapkan balasan? Raja Daud ketika mengalami persoalan-persoalan demikian itu, pertama-tama dia mengatakan,
ayat keempat, ayat kelima, Tuhan kasihanilah aku, sebab terhadap Engkau sajalah aku berdosa. Di dalam kesakitannya, penderitaannya, dia tidak mau menyalahkan yang lain. Dia tidak menyalahkan siapapun, dia belajar koreksi dirinya. Aku berdosa, Tuhan. Aku bersalah. Maka semua ini datang. Saya pernah sakit ketika saya masih di Sumatera, di Medan. Saya waktu itu masih kuliah seperti ini ya. Saya sangat melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya. Apa saja saya kerjakan untuk rumah Tuhan, membangun gereja, pulang kuliah, bangun gereja, dan sudah ada hasilnya. Membawa jiwa-jiwa, melayani sekolah minggu, melayani kaum muda, macam-macam saya layani. Siang malam saya di gereja. Hanya mungkin saya kurang bisa merawat tubuh, dan kemudian saya sakit parah. Saya waktu itu Natal saya mendekor gereja, saya naik ke atas pakai tangga, dan di atas tangga itu saya tiba-tiba muntah darah. Dan saya harus berhenti, saya pulang. Saya sakit, dan tidak seorang pun yang datang mengunjungi saya dari teman-teman gereja. Rasanya kok begitu ya? Gitu pertanyaannya. Bukankah ketika mereka sakit aku datang? Ketika mereka dalam kesusahan aku berusaha bantu. Tetapi sekali lagi Tuhan menguji ketulusan hati saya juga. Apakah ketika kita berbuat yang baik itu kita mengharapkan balasan dari sesama manusia, kita akan pasti kecewa. Dan yang paling menyedihkan kalau kecewa bisa saja. Saya alami, rohani saya merosot. Itu saat dimana kerohanian saya merasakan merosot. Tapi saya bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan yang masih luar biasa. Tuhan kita, kasih setianya itu tidak pernah berhenti. Dia yang menyelamatkan saya, dia yang memanggil saya. Dibawa kembali. Setelah melewati proses-proses yang bagi saya sendiri itu sangat-sangat, saya kembali ke manusia lama saya. Kekecewaan itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sekali lagi, engkau melayani siapa? Engkau datang ke rumah Tuhan karena siapa? Saya mau tunjukkan kepada kita bagaimana pengalaman Daud. Dia sudah mempercayai seorang yang sangat-sangat dipercayai, yang selalu dia dengar nasihatnya. Dia dengar arahannya, apa yang dia katakan dia kerjakan. Tapi tahukah Bapak Ibu apa yang dikerjakan orang ini kepadanya? Seorang bawahannya yang dia percayai. Di saat dia menderita karena Absalom anaknya memberontak, dia harus lari. Tapi justru ini, penasihatnya ini, memberikan nasihat yang malah menghancurkan hidupnya. Luar biasa. Coba kita membaca di dalam 2 Samuel 16. 2 Samuel 16 ayat 22 dan 23. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom. Atau baca ayat 20 dulu Pak Glenn. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom. Ini setelah Raja Daud pergi melarikan diri. Dia mau menghindarkan bahaya bagi umat Allah. Dia berpikir yang positif.
demi kemaslahatan, demi keamanan, damai sejahtera bagi jemaat. Tetapi apa yang terjadi? Terus, Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. ya. Bagaimana perasaan Daud? Bagaimana perasaan Yesus ketika dia sudah mendidik Yudas Iskariot, menunjukkan jalan kebenaran, makan roti bersama, tetapi kemudian juga mengkhianati Yesus. Bagaimana perasaanmu? Engkau suami istri, suamimu berkhianat. Perasaan suami, istri berkhianat, tidak setia. Rasanya begitu hancur. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Daud ini? Pertama-tama dia berseru kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Dia tidak menyalahkan pertama-tama orang-orang yang sudah mengkhianati dia, tapi dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. 2 kali Raja Daud menuliskan di dalam Mazmurnya ini, Tuhan kasihanilah aku, ayat 11. Coba kita baca ayat 11. Tetapi ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Tuhan kasihanilah aku, ini yang pertama-tama. Tidak menyalahkan orang lain. Dia koreksi dirinya dulu. Mungkin dia sudah berbuat salah di hadapan Tuhan. Ada 2 orang datang ke rumah Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ada orang Farisi datang. Dia berbangga-bangga, aku sudah berbuat ini, berbuat itu, sudah berbayar perpuluhan, sudah puasa Senin Kemis. Aku sudah memberikan persembahan. Tetapi doanya tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi seorang berdosa, pemungut cukai, dia berdiri jauh-jauh, dia tidak bisa menatap ke langit, dia tundukkan kepala, dia pukul dadanya, kasihani aku Tuhan orang berdosa ini. Mengapa seperti itu? Karena dia merindukan pembelaan dari Tuhan. Hatinya benar-benar tulus. Aku hanya hidup karena Engkau Tuhan. Aku hanya hidup bagi Engkau. Engkau sajalah yang akan menunjukkan pembelaanmu di dalam kehidupanku, di dalam pelayananku, pekerjaanku, nikah rumah tanggaku. Karena hanya kita hidup bagi Tuhan. Kita belajar bergantung kepada Tuhan. Tidak mudah, tetapi kita percaya Tuhan kita itu Allah yang setia. Amin. Dia adil. Memang kalau kita lihat di sini di dalam Mazmur ada istilah Mazmur pembalasan. Ayat 11 mengatakan, tetapi Engkau ya Tuhan kasihanilah aku dan tegakkanlah aku supaya aku membalas mereka. Dalam arti di sini membalas karena kedudukannya adalah sebagai seorang raja. Dia harus menegakkan hukum. Tapi bukan karena dendamnya.
Tetapi dia berlaku sebagai seorang hamba Tuhan. Karena pembalasan itu adalah milik Tuhan. Amin. Dan Tuhan percayakan pembalasan kepada pemerintah untuk setiap perbuatan yang jahat. Zaman dahulu raja-raja adalah hakim-hakimnya Tuhan untuk mengadili kejahatan. Dan mereka bisa menegakkan keadilan. Itu sebabnya ada mazmur pembalasan, hukum mereka Tuhan. Tapi kita belajar bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah dengan kebaikan. Mari kita baca Roma 12. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Berilah tempat kepada murka Allah. Ada tertulis, Iya. pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini bagi kita. Kalau dalam Roma pasal 14, pembalasan itu haknya pemerintah. Ya, di dalam pasalnya yang pasal 13. Coba pasal 13. Ya. Ayat ke-1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ya, jadi kita lihat di sini pemerintah itu berhak menuntut pembalasan. Jikalau tidak, rakyat akan menderita terus. Tetapi bagi kita, yang kita kerjakan adalah kita membalas kejahatan dengan apa, Bapak Ibu? Dengan kebaikan. Saya ada ilustrasi. Ini satu tali saya cuma dapat ini tadi ya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara memendekkan ini? Pendekkan dulu ini untuk cas HP ini. Tolong pendekkan dulu. Ini Dharma. Syukur Dharma ini. Bagaimana cara memendekkan ini? Gunting. Gunting saja. Kalau digunting bisa kepakai lagi enggak nih? Masih terpakai lagi nih enggak? Kabelnya rusak ini, enggak bisa lagi ngecas HP ini. Bisa ya? Tapi coba kalau kita misalnya kita kepada sesama, kita pendekkan dia, kita gunting rezekinya, kita sebarkan berita-berita hoax tentang dia, kita fitnah dia, begitu. Kita tunggu dia di jalan sana, kapan lu lewat? Ambil palu yang paling besar, palu godam begitu.
Saya mau menunjukkan bagaimana cara alternatifnya. Ya. Saya kasih tali yang lebih panjang. Mana yang tadi panjang atau masih sekarang pendek? Ini lebih panjang. Ini pendek. Artinya apa? Tidak perlu kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tunjukkan kebaikan. Kualitasmu lebih lagi dari dia. Tunjukkan engkau anak Tuhan. Tunjukkan kualitasmu, prestasimu. Begitu caranya membuat orang kalah. Itu motivasi orang Kristen. Dia berbuat apa yang baik. Supaya orang itu tahu apa artinya berbuat baik. Tidak perlu kita berbuat yang jahat, membalas jahat dengan jahat. Bagaikan menumpuk bara api di atas kepalanya. Ayo, ketika engkau mungkin ini mahasiswa, ya kan, kena bully, jangan cepat, aduh aku nggak mau lagi di setia. Selamat tinggal setia. Bye. Kemana? Ke STT lain. Jangan ya. Kasihan setia ya. Oke. Ya kasihan dirimu juga ya. Sayang, waktumu habis. Ya. Kalau kita lihat pembalasan itu di dalam bahasa Ibrani-nya juga dari akar katanya adalah salam. Artinya utuh. Utuh, bulat. Tetapi juga bisa berarti pembalasan. Sehat. Sebagai seorang raja iya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau membawa shalom dimanapun kita ada. Amin. Kita membawa damai. Dengan membawa damai demikian, dengan hidup kita penuh berintegritas di hadapan Tuhan, maka kita bisa memuji Tuhan. Ayatnya yang ke-14. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, amin. Amin. Mazmur 41 ayat 14 ini menutup rangkaian bagian pertama dari Mazmur 1 sampai 41. Menutupnya dengan pujian. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Menutup kisah kehidupan kita, apa yang bisa kita kerjakan. Biarlah pujian penyembahan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita akan selalu memuji Tuhan, melewati berbagai hal yang sudah kita lihat di dalam Mazmur 1 sampai 41 ini. Banyak kejadian Raja Daud mengalami kesukaran. Mungkin ada kesukaan juga. Tapi banyak kesukaran yang dia alami oleh Daud di awal-awal pengikutannya ketika sebelum dia menjadi raja. Tapi dia bisa memuji Tuhan, bisa bermazmur kepada Tuhan. Secara khusus pasal bab 1 41 sampai 41 adalah bagaikan mazmur Daud sepenuhnya. Tidak ada mazmur-mazmur yang lain kecuali di mazmur-mazmur nanti selanjutnya. Ini khusus dia persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap memuji Tuhan dalam keadaan susah, senang? Bagaimana kita bisa memuji Tuhan ketika ada berkat, tidak ada berkat? Ketika kita bisa menunjukkan ketulusan, integritas. Ya. Di dalam ayat 13, coba dibaca Pak. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Engkau menopang aku karena apa Bapak Ibu? Saudara? Ketulusanku, integritasku, kepenuhan hatiku bagi Tuhan. Aku sepenuh hidupku bagi Tuhan. Integritas itu artinya full, utuh.
sepenuh hati, tidak hanya tulus semata-mata, tapi full heart, full soul, full body, full mind. Segenap hidup kita mengasihi Tuhan. Dimanapun kita berada dalam saat susah senang, kita bagaikan mempelai wanita berjanji bersama-sama mempelai pria saling mengasihi dalam susah dan senang. Amin istriku. Amin. Demikian juga kita berjanji kepada Tuhan dalam susah senang. Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Ayo siswa-siswa mahasiswa setia. Aku mau mengasihi layani Engkau Tuhan, susah senang. Dengan hati yang sepenuh full heart ini, kita akan bisa memuji Tuhan di segala tempat. Kita bermazmur, kita akan berbuat baik kepada siapa saja tanpa harus melihat siapa dia, tanpa mempertimbangkan apa akibatnya nanti yang saya terima. Saya mau melayani Engkau Tuhan. Saya mau mengasihi Engkau. Follow my heart. Dari hatiku yang paling dalam. Dari hatiku yang merindukan. Tapi Engkau tidak bisa tanpa firman Tuhan. Firman-Nya itulah kekuatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita mau memuji Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan kulakukan supaya aku berbahagia. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Segenap jiwa
Tuhan tahu apa menjadi pergumulan. Tuhan tahu keberadaan hati kita. Tuhan tahu, Tuhan lihat hatimu siang hari ini. Hanya satu pertanyaan pada hari ini dari seorang hamba Tuhan. Apakah engkau mau mengasihi Tuhan? Apa engkau mau mengabaikan semua hal-hal yang menghalangimu mengasihi Tuhan? Mengabaikan semua sandungan-sandungan sakit hati, kebencian. Buang hari ini, lepaskan hari ini. Mari kita berjalan dalam jalan yang baru, memulai permulaan yang baru, hidup bagi Tuhan. Waktunya sudah singkat. Apa yang mau kita pertahankan dalam dunia ini? Biarlah kita berkata, aku mau mengasihi Engkau Tuhan sampai Engkau datang kali ini sampai langkah-langkah yang akhir. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Kamu wanita, ku renungkan firman-Mu. Hai kaum yang lemah, yang sering disakiti, engkau menjadi sasaran Tuhan hari ini. Mungkin engkau tidak mendapatkan kasih yang sesungguhnya, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia sumber kasih yang sejati, akan menghibur dan menguatkanmu. Mau juga merenungkan firman Tuhan dan menyenangkan hatinya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita semua mempersiapkan perjamuan Tuhan, termasuk pemain musik. Siapkan perjamuan Tuhan. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita masuk perjamuan Tuhan setelah kita memperbaharui hati kita di hadapan Tuhan. Jangan makan roti dan perjamuan ini begitu saja. Tapi ada satu kerinduan yang dalam untuk menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dahulu mohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan kekurangan kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya engkau bersekutu dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita alihkan cawan di tangan kanan kita, lalu kita hunjukkan di hadapan Tuhan dengan tinggi. Jika sudah semua, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan lembut kembali. Dari atas, saya mohon kesediaan Pak Sony Garing akan berdoa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sementara musik tetap menyanyikan lagu ini, baik kita sekali lagi merenungkan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, khususnya dalam firman Tuhan pagi hari ini. Betapa besar kasih Tuhan untuk kami. Sebenarnya kami patut dihukum, kami banyak melakukan ketidakadilan, tetapi keadilan Tuhan Engkau nyatakan bagi kami. Kebaikan Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami beroleh pengampunan, kami beroleh kedamaian, kami beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, firman Tuhan sudah berbicara, pribadi lepas pribadi. Seringkali kami menuntut orang lain berbuat kepada kami, dan ketika orang lain tidak berbuat seperti yang kami harapkan, maka kami kecewa. Tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, sucikan dengan darah anak domba Allah yang kudus. Biarlah kami memberikan, berbuat baik dengan ketulusan yang kami terima dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar tidak ada pamrih yang kami lakukan di dalam memberikan yang kebaikan kepada orang lain. Ajar kami memandang Tuhan
Tuhan yang berkorban bagi kami yang patut harus dihukum. Tolong kami Tuhan, biar kami boleh mengasihi istri kami, mengasihi suami kami seperti Engkau sudah mengasihi kami. Kalau kami mengecewakan istri kami mengecewakan suami kami mengecewakan anak-anak kami, tolong kami Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, tolong kami. Kami pulang, kami mau berbaikan, kami pulang memberikan yang terbaik bagi keluarga kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami tidak ada kemampuan apa-apa selain berharap kepada Tuhan yang sudah menunjukkan keadilan. Tolong kami Tuhan juga. Ketika kami pulang, biarlah integritas yang Tuhan berikan tetap terus ada dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pendidikan kami. Karena Tuhan sudah mengubah kami, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan kami tidak mau hidup lagi kembali kepada zaman yang lalu, kepada hidup yang lama. Tetapi kami hidup di dalam pembaharuan di dalam Tuhan. Hidup yang ada damai sejahtera. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati kami, mengoreksi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan berkati di dalam nikah rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam apapun yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu untuk dilakukan. Jadikan hamba-Mu berkat dimanapun hamba-Mu ditempatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang Tuhan izinkan kami alami, kami nikmati. Kebaikan Tuhan, Tuhan sudah nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami berterima kasih. Terima kasih Bapa dalam surga untuk rangkaian ibadah yang sudah tolong dari pagi sampai saat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah meninggalkan tempat ini. Kami tetap berdoa untuk pengumuman yang sudah disampaikan akan adanya acara Paskah Manula. Tuhan kiranya memberkati, memakai hamba-hamba-Mu yang melayani, mendorong semua para Manula boleh hadir bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, apapun yang menjadi pergumulan sidang jemaat-Mu, kami percaya Engkau Tuhan sudah menjawabnya dengan firman-Mu. Berkat-Mu melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kumpulkan kami kiranya Tuhan di waktu-waktu selanjutnya dalam ibadah-ibadah kami di hari yang mendatang. Dan jikalau kami pun nanti tanggal 23 tidak beribadah di tempat ini, dimanapun kami berada, kami tetap beribadah, kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, cinta kasih dari Yesus Kristus yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal dengan pengorbanannya, kiranya menguasai hati kita, dan damai sejahtera penyertaan Roh Kudus, bimbingannya ada dalam setiap kehidupan kita. Karena itu pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera sukacita ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Selamat siang.